Jadi sebelum kita berdoa, kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Ya, tetap semangat ya adik-adik. Ayo Bang. Tundukkan kepalanya, jangan ada yang mengganggu kakak atau adiknya ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu GKPS Pardamaian untuk kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami Tuhan yang menurunkan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat adik-adik kami Tuhan, jika ada yang sedang dalam kurang sehat ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkati segala obat, segala usaha yang dilakukan untuk kesembuhan adik-adik kami Tuhan. Tuhan Yesus, hadilah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tadi kita lanjutkan ibadah kita bernyanyi Sungai Sukacitaku. Yang mau berdiri ya. Ayo berdiri, angkat badannya. Sungai Sukacitaku mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sukacitamu melimpah dalam
mewarnai juga ya Kak Kartusnya ya Kak. Masih kita tunggu juga yang semangat adik-adik, warnai dengan bagus dan kirim ke kakak-kakaknya. Oke? Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, kita bernyanyi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Anak-anak kami, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu kepada kami semua, anak-anak sekolah minggu GKPS Patamia. Hingga pada saat itu Tuhan, dari bangun tidur hingga pagi hari ini, kami kembali dapat beribadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Walaupun pada saat ini kami tidak bisa bertemu satu sama lain di rumahmu, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus menyertai kami, sehingga Tuhan ibadah ini dapat berkenan dan sesuai kehendak-Mu. Kasih-Mu yang mengalir. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari, menerangi hati pikiran kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan dapat kami mengerti dan menjadi bekal kami dalam hidup kami. Terpuji temuliaan nama Tuhan, dosa kami mengampun agar layak di hadapan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam anak-anak kami semua. Firman Tuhan pada kita minggu ini diambil dari Nas Galatia 6 ayat 2. Bisa dibuka Alkitabnya. Galatia 6 ayat 2. Ya, di Perjanjian Baru. Sudah kita baca bersama-sama, hanya satu ayat. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, hanya satu ayat saja. Anak-anak kami semua, kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu live streaming hari ini ya, di mana teks kita hari ini yaitu dari Galatia. Dengan tema kita adalah gotong royong atau kerjasama. Ya. Jadi teks Galatia ini pada awalnya yaitu bagaimana rakyat masyarakat di jemaat di kota Galatia itu sebelumnya itu menyembah berhala, menyembah roh-roh. Tetapi dengan semangat, dengan kasih Tuhan, Rasul Paulus menulis bagaimana jemaat Galatia kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan bagaimana mereka semakin kuat menyembah Tuhan, mereka bekerja sama, setiap saat bekerja sama, saling menolong, saling membantu, sehingga mereka saling menguatkan di dalam kehidupan mereka, di dalam kekurangan mereka. Mereka bermohon kepada Tuhan. Dengan cara itu, hukum Tuhan nyata kepada mereka, kasih Tuhan nyata pada mereka. Bagaimana dengan anak-anak kami semua?
Pernahkah kita bergotong royong? Pasti pernah ya, karena kalau kita di sekolah pasti pernah bergotong royong. Ya, kalau di sekolah kan membersihkan kelas, ada yang piket kalau pada masa sekolah ya. Kalau sekarang ini masih di rumah aja, belajar di rumah. Bergotong royong, kerjasama, saling membantu. Karena apa? Untuk meringankan beban, saling menguatkan, sehingga pekerjaan yang begitu berat bisa jadi ringan. Yang seharusnya lama diselesaikan, akhirnya cepat selesai. Sama kalau kita lihat di gereja kita juga, di GKPS Pardamaian, itu ada dilakukan gotong royong. Kalau setahun itu minimal itu 3 kali, sekali 3 bulan, ataupun menjelang bulan Desember, itu dilakukan gotong royong. Untuk apa? Untuk membersihkan rumah Tuhan. Artinya jemaat itu saling menyapa, saling menguatkan, saling membantu. Ternyata bergotong royong itu tidak nampak mana yang susah, mana yang senang, tapi sama-sama sukacita. Sehingga semua nyata bahwa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita begitu kuat kalau kita bermohon kepada Tuhan. Sekarang kalau ditanya anak-anak sekolah minggu, kalau di sekolah, kalau pada saat sekolah, kalau kita ujian, ada yang bertanya, itu kerjasama boleh nggak ya? Wah, nggak boleh ya. Tapi kan itu kerjasama. Oh, tapi kalau namanya ujian itu bukan kerjasama. Itu sama saja kita kerjasama untuk menyusahkan teman kita. Karena apa? Kalau kita ujian kerjasama, sama aja mengajari teman kita, membantu teman kita menjadi tidak pintar. Karena apa? Ya nilainya bagus kan. Tapi nilai apa? Nilai dibantu. Itu tidak. Kerjasama adalah bagaimana kita saling membantu. Sama kalau kita di rumah, siapa di sini yang punya adik atau punya kakak, punya abang? Di rumah itu kerjasama nggak ya? Membantu orang tuanya. Contohnya abangnya SMP, adiknya ada yang SD, atau kakaknya ada yang SMA. Itu kerjasama atau tidak? Atau saling menyuruh? Kamulah yang paling besar, kamulah yang mengerjakan, atau kamulah yang kecil, kamu nggak ada kerjamu. Wah, itu kan kerjasama. Orang tuanya pun bingung. Wah, sudah disuruh kok saling menyuruh lagi. Padahal bagaimana kita di rumah kita sendiri, kita kerjasama bersama adik kita, bersama kakak kita, maka pekerjaan rumah kita bisa membantu orang tua. Yang seharusnya rumahnya jadi kotor, udah bersih. Kamu yang mencuci piringnya, siapa yang mengepel, siapa yang menyapu, selama bisa kita kerjakan. Jadi orang tuanya pun terbantu. Tidak lagi semua orang tua, anaknya main game aja, kerjasamanya main game, membantu, kawan, tolong aku, bantu aku sudah mau ini, main game online sekarang kan lagi musim. Anak-anak dari mulai SD, SMP, SMA, wah, kalau kerjasama itu ligat, padahal itu tidak membantu. Tapi saat ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana anak-anak itu saling membantu, saling bekerja sama, bertolong-tolonglah, karena itu akan membantu. Karena apa? Kalau kita di rumah kerja sama, maka orang tua kita pun akan terbantu. Dia pulang kerja, rumah sudah bersih, piring sudah bersih, dan dia pun sangat senang, sukacita melihatnya. Ada sebuah cerita, kalau adik-adik pernah mendengar seekor hewan, koala ya. Koala ini hidupnya hanya di batang pohon. Dia pindah dari satu pohon ke pohon lain. Dia itu makanannya daun. Karena apa? Dia ini sangat malas. Tidur aja kerjanya. Ada di sini anak sekolah minggu yang kerjanya tidur aja. Bangun tidur main game, tidur lagi makan game. Wah, nggak pernah belajarnya disuruhnya aku nggak tahu. Abang lain kerjakan, kakak lain kerjakan, mama lain kerjakan. Nggak ada ya. Anak-anak sekolah minggu GKPS Pardamaian
semua sangat baik-baik. Jadi binatang koala ini suatu saat dilihatnya penghuni hutan. Ada gajah, zebra, rusa. Mereka ini masuk ke sebuah gua untuk membersihkan gua, karena mereka mendengar dari cuaca alam akan terjadi angin kencang, gemuruh, dan mereka mengajak koala ini, ayo koala kita membersihkan, karena sebentar lagi sudah mau akan datang hujan, angin kencang. Tapi koala ini, ngapain kalian ribut-ribut? Sudah, aku mau tidur, jangan ribut, kalian aja. Ternyata koala mencueki mereka. Hanya gajah inilah sama rusa, sama monyet semua membersihkan. Jadi begitu mereka bersih, mereka sudah berlindung semua di dalam gua ini. Dan pada suatu saat itu juga setelah mereka membersihkan, datang bencana, angin kencang. Sementara koala ini masih tidur di atas pohon. Kenapa ini goyang-goyang? Kenapa ini yang kencang? Rupanya semakin kencang, koala ini jatuh, tersadar. Di mana aku ini? Minta tolong. Ternyata teman-temannya melihat koala ini yang sudah sakitan jatuh dari pohon, minta tolong. Hewan penghuni yang ini membantu di koala ini untuk masuk ke dalam gua. Ternyata di dalam koala ini meminta maaf kepada teman-temannya atas segala yang dilakukannya. Ternyata mereka sangat baik, walaupun dia dalam kesusahan, walaupun kelakuannya seperti itu, tapi penghuni hutan yang lain tetap membantu dia agar ia tidak bencana. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita pernah sakit di rumah. Kalau kita sendiri tidak ditolong, lemah, ya siapa yang membantu? Mungkin kita semakin sakit dan nggak sembuh ya. Siapa di sini sakit? Gak ada yang menolong. Biarkan, gak ada ya. Pasti tetap dibantu orang tuanya, tetap ditolong keluarganya. Ya, karena apa? Itulah hidup kita manusia. Karena hidup kita manusia tidak bisa hidup sendiri, tapi saling tolong menolong, saling kerjasama untuk melakukan yang baik. Jadi buat adik-adik kami semua, teks kita hari ini mengingatkan kita bagaimana anak-anak kami semua untuk hiduplah bekerja sama, tolong menolong di dalam segala pekerjaan, segala kegiatan kita yang berkenan dan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Dan adik-adik semua, sebagai ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2 setelah Galatia. Sudah? Kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami untuk saling membantu, bekerja sama, tolong-menolong satu sama lain. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami anak-anak-Mu di dalam masa pertumbuhan kami, agar selalu Tuhan Engkau yang kuatkan, agar kami Tuhan mengerti akan firman-Mu, sehingga Tuhan kami layak di hadapan-Mu. Buat orang tua kami juga mendoakan Tuhan, orang tua anak sekolah minggu dimanapun berada, Tuhan berkati buat seluruh pekerjaannya, beri kebijaksanaan, kesabaran untuk mengajari anak-anak sekolah minggu Tuhan, sehingga menjadi manusia yang berguna di tengah-tengah keluarga, tengah masyarakat dan juga di hadapan. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa buat kami guru-guru sekolah minggu juga Tuhan, Engkau yang ajari kami Tuhan, memberi kepintaran kami di dalam kami mengajari anak-anak sekolah minggu, di dalam kami menyampaikan firman-Mu, sehingga semua itu Tuhan kami dapat memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dosa pelanggaran kami mohon ampun Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepada-Mu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian yang jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.